Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sungguhkan kesempatan yang singkat ini untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang tiada henti dan tiada bosan Allah memberikan kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat rahimakumullah, di tahun yang baru ini, alangkah baiknya kesempatan kita ini untuk merenungi apa-apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Telah terreview di dalam diri kita dan juga telah tersiar bagaimana di tahun yang lalu keterpurukan alam yang terjadi, yang itu semua jemaah ini karena keterpurukan ketauhidan manusia. Itu memang akan punya dampak. Artinya ada hubungan antara keterpurukan yang ada di muka bumi ini dengan keterpurukan atau rusaknya tauhid manusia. Tauhid bagi manusia itu adalah eksis, adalah poros, di mana setiap yang dilakukan manusia itu pasti bersumber dari sebuah kebenaran yang diyakini di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya yang dia yakini itu adalah keesaan Allah atau tauhidullah, maka jemaah rahimakumullah, efek yang akan mengikuti adalah kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah membuat sistem. Jemaah rahimakumullah, beberapa keumuman kesalahan
yang kita pahami selama ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari tentang ketauhidan ini. Keumuman manusia yang pertama, kesalahan yang difahami terkait dengan ketauhidan itu adalah bahwa tauhid itu hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat dan menghafal asmaul husna, asma-asma Allah dan sifatnya. Ketika manusia sudah bersyahadat, dia sudah hafal asmaul husna dan melafalkannya, itu sudah dianggap cukup. Yang kedua jemaah, yang menjadi kesalahpahaman kita tentang ketauhidan itu adalah bahwa tauhid itu adalah hanya masalah akidah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Sehingga tak sedikit kita jumpai orang beribadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan paketan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menambah-nambahi, ada yang membuat ritual-ritual yang dia katakan itu adalah ibadah. Nah, tidak sedikit kita jumpai jemaah. Kemudian yang ketiga, kita memahami tauhid itu, bahwa tauhid itu hanyalah hubungan kita dengan Allah, atau vertikal transendental saja yang ada di dalam benak kita, sehingga kita menyampingkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita dan lingkungan kita, karena kita sudah menganggap cukup bahwa saya ini sudah baik dengan Allah, saya ini sudah khusyuk dengan Allah, maka segala apa yang saya lakukan itu sudah akan dilindungi oleh Allah. Padahal jemaah vertikal transenden itu yang tahu diri kita sendiri. Sholat kita itu baik benar-benar apa enggak, ya kita sendiri sama Allah yang tahu. Nah, kalau jemaah ini yang kaitannya dengan lingkungan akhirnya ya dikesampingkan. Karena itulah jemaah rahimahullah, sehingga keyakinan kita, sehingga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kurang menyentuh pada tataran-tataran kehidupan di dunia ini. Karena itu jamaah rahmakumullah, hal yang penting di tahun yang baru ini, mari kita manifestasikan ketauhidan itu di dalam diri kita. 5 hal yang kaitannya dengan manifestasi tauhid ke dalam diri kita. Yang pertama itu adalah kesatuan kita dengan Allah. Artinya apa? Bahwa makhluk itu harus memurnikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada pengakuan lain, tidak ada tandingan-tandingan lain. Di dalam diri kita ini muncul utuh bahwa Allah Rabbi, sehingga konsekuensi dari apa yang Allah tetapkan itu menjadi acuan kita di dalam melangkahkan kaki dan aktivitas di muka bumi ini. Ini yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita manifestasikan di dalam diri kita untuk kebaikan diri kita, yaitu kesatuan makhluk. Artinya apa? Bahwa diri kita ini makhluk, diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita makhluk, maka kita taat terhadap Khalik yang menciptakan kita. Khalik menciptakan kita, manusia itu punya aturan, punya sistem. Kamu ciptaan, kamu makhluk, mau baik, ini aturannya. Karena itu kita sebagai makhluk ya harus taat terhadap Khalik, segala
syariat yang ditetapkan, ya kita lakukan kalau kita ingin menjadi makhluk yang baik. Ini yang kedua, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita manifestasikan dalam diri kita adalah kesatuan kemanusiaan. Bahwa kita ini adalah sama-sama manusia. Artinya sesama manusia itu derajat kita ini sama. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang berpangkat maupun yang tidak berpangkat, itu kita ini sama di hadapan Allah. Kecuali yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah ketakwaan kita, amal ibadah kita. Ini yang membedakan jemaah. Karena jemaah rahimakumullah, sesama manusia ya kita saling menghormati. Karena belum tentu kita yang menjabat itu lebih takwa, lebih taat dengan orang-orang, dengan bawahan kita. Nah, itu yang ketiga jemaah, manifestasi yang harus kita pupuk di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, manifestasi yang harus kita pupuk adalah kesatuan petunjuk. Bahwa petunjuk manusia itu adalah satu, Kitabullah, Al-Quran. Karena segala permasalahan apapun yang ada di muka bumi ini kembali kepada Al-Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa, kembali kepada satu kalimat yang sama, yaitu kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini jemaah, manifestasi yang keempat yang perlu kita pupuk di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir jemaah yang kelima, yaitu kesatuan tujuan. Bahwa kita hidup di muka bumi ini, siapapun manusianya, itu menginginkan di dunia bahagia. Bagi kita yang beragama, di akhirat juga bahagia. Jadi dua kebahagiaan ini yang menjadikan tujuan hidup yang sama. Karena itu jemaah rahimakumullah, dengan satu tujuan ini kita mari bersama-sama saling beriringan di dalam menjalani kegiatan, di dalam beribadah ini. Kita berfastabil khairat, kita berlomba-lomba itu dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam menjelekkan antara yang satu dengan yang lain, tetapi dalam kebaikan. Saudara saya hari ini dia baca Al-Quran 1 lembar, saya harus 2 lembar. Oh, hari ini saudara saya berinfak 100.000, saya 200.000. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di antara satu dengan yang lain membicarakan hal-hal yang baik di antara saudara kita, kelebihan saudara kita, bukan kekurangan saudara kita. In jamaah rahimakumullah, 5 manifestasi yang dalam rangka diri kita untuk memenuhi apa yang Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai bertakwalah kamu sekalian, dan perhatikanlah apa-apa yang telah engkau perbuat untuk kepentingan masa depanmu, masa depan dunia yang singkat ini dan masa depan yang panjang akhirat kelak. Jemaah rahimakumullah, dengan itulah 3 pemahaman kita yang salah terhadap ketauhidan itu. Kita hanya sebatas syahadat dan menghafal asmaul husna cukup. Kemudian kita hanya memisahkan bahwa tauhid itu hanya masalah akidah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Dan kesalahan yang ketiga, bahwa tauhid itu hanya hubungan kita dengan Allah. Maka untuk menghapus, untuk menyempurnakan kebenaran pemahaman kita ini, 5 hal tadi
yaitu manifestasi ketuhanan, yaitu kesatuan ketuhanan, kesatuan makhluk, kesatuan kemanusiaan, kesatuan petunjuk dan kesatuan tujuan. Itulah yang perlu kita pupuk di dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu jemaah, ini yang ada di dalam mindset diri kita, itu bersumber keyakinan yang benar-benar dari pembuat diri kita, yaitu manusia, pembuat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang sumber kita ini benar jemaah, maka yang kita lakukan itu efeknya juga akan benar. Ya, kita hadiri majelis ini contohnya, kalau dalam mindset kita, dalam mindset keyakinan bahwa Jumatan itu adalah ada rangkaiannya, dan di dalam sumber keyakinan kita itu ada petunjuk bahwa Jumatan itu sebelum khotib naik mimbar itu akan dicatat oleh malaikat. Setelah itu tidak dicatat. Ada informasi dari situ dari Rasulullah, kita yakin itu, maka kita mensegerakan, tidak kita ini happy-happy santai-santai menuju masjid. Jemaah rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menguatkan diri kita, memberi nutrisi diri kita, kesatuan ketuhanan, kesatuan makhluk, kesatuan kemanusiaan, kesatuan petunjuk dan kesatuan tujuan. Jemaah rahimakumullah, aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun yang baru ini kita senantiasa ditunjukkan, kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalani kehidupan ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, dan kita dikuatkan oleh Allah senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan upaya 5 hal tadi, memanifestasikan ketauhidan ke dalam diri kita, sehingga kalau itu sudah terpatri di dalam diri kita, maka setiap yang kita lakukan itu akan mendasarkan pada sebuah kebenaran ilahi. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هدنا صراطك المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر من نصر الدين. الله ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.